Pentas berbintang, ya teman WA, tempat berkarya, dan menambah wawasan. Halo semuanya, selamat datang di Pentas Berbintang. Kali ini kita akan belajar seni budaya kelas 7 bagian seni musik semester 1 dan semester 2. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa pengertian dari bernyanyi. Bernyanyi adalah bermusik dengan menggunakan organ suara manusia. Aspek kesehatan sangat mempengaruhi mutu suara dalam bernyanyi, seperti jika kita demam, batuk, pilek, atau menderita gangguan saluran pernapasan lainnya, kita tidak dapat bernyanyi dengan baik. Menyanyi secara unisono. Pengertian menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono yaitu menyanyi dengan satu suara. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Suatu lagu yang dinyanyikan oleh satu orang disebut dengan menyanyi secara perseorangan. Akan tetapi, jikalau suatu lagu tersebut dinyanyikan oleh beberapa orang atau sekelompok orang, maka itu disebut dengan menyanyi secara unisono, akan tetapi menggunakan satu suara. Teknik pernapasan. Terdapat beberapa teknik pernapasan manusia. Yang pertama, pernapasan dada, yaitu mengisi udara dalam paru-paru bagian atas, dan bagian tubuh yang mengembang adalah bagian dada. Teknik ini menghasilkan nada-nada yang rendah. Yang kedua, pernapasan perut, yaitu membuat perut berongga besar, sehingga udara luar dapat masuk dan bagian tubuh yang mengembang adalah bagian perut. Teknik ini menghasilkan suara yang keras. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma yaitu menarik nafas dalam-dalam dan disimpan dalam diafragma, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan saat menyanyi. Teknik ini menghasilkan suara murni dan nafas yang panjang. Untuk lebih memahami tentang teknik pernapasan dalam bernyanyi, mari kita simak video dari Kak Astri. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pada pernapasan dada terdapat ciri-ciri bahu naik dan dada mengembang. Pada pernapasan dada, nada-nada yang dihasilkan adalah nada-nada yang rendah, sehingga dalam bernyanyi, pernapasan dada ini kurang cocok untuk kita gunakan. Berikut ini contoh pernapasan dada. Aku tak tahu apa yang terjadi. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pada pernapasan perut, terdapat ciri-ciri perut berongga besar, sehingga udara dapat masuk. Bagian tubuh yang mengembang adalah bagian perut. Pada pernapasan perut, nada-nada yang dihasilkan adalah nada yang keras. Dan berikut ini adalah contohnya. Aku tak tahu apa yang terjadi. Yang terakhir adalah pernapasan diafragma. Adapun ciri-ciri pernapasan diafragma yaitu nafas disimpan dalam diafragma dan dikeluarkan secara perlahan-lahan. Pada teknik pernapasan diafragma ini, nada-nada yang dihasilkan adalah nada-nada yang murni atau nada-nada yang merdu, sehingga ini adalah teknik pernapasan menyanyi yang paling cocok kita gunakan saat kita bernyanyi. Coba kita saksikan video berikut. Aku tak tahu apa yang terjadi. Teknik vokal. Yang pertama, pasering. Pasering yaitu aturan pemenggalan kalimat yang benar. Yang kedua, artikulasi. Artikulasi yaitu cara pengucapan kata demi kata. Yang ketiga, intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Kita masuk ke bagian 2, menyanyi dengan lebih satu suara. Terdapat beberapa istilah menyanyi dengan lebih satu suara, yaitu vokal grup, lagu kanon, akapela, dan nasyid. Vokal grup, ciri-cirinya biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Akapela yaitu bentuk vokal grup tanpa menggunakan alat musik pengiring. Lagu kanon yaitu dinyanyikan susul-menyusul atau dinyanyikan dengan melodi saling kejar-kejaran. Biasanya lagu kanon dinyanyikan pada saat kegiatan kepramukaan. Yang terakhir adalah nasyid. Nasyid itu biasanya disebut dengan bersenandung.
Berikut adalah gambar dari vokal group, kemudian akapela, selanjutnya lagu kanon, dan yang terakhir adalah nasyid. Baiklah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kira-kira mana yang termasuk vokal group, mana yang termasuk akapela, mana yang termasuk kanon, dan mana gambar yang termasuk nasyid. Bagian 3, memainkan alat musik sederhana. Pengertian alat musik ensemble. Alat musik ensemble yaitu salah satu penampilan dan permainan musik sedikitnya 3 alat musik yang berbeda. Dengan kata lain, alat musik ensemble yaitu sekelompok alat musik yang berbeda yang dimainkan secara bersama-sama. Ini beberapa contoh dari alat musik ensemble. Jenis dan alat musik ensemble. Terdapat beberapa jenis alat musik ensemble yaitu yang pertama, alat musik ritmis, berfungsi memberikan irama, dapat ditepuk atau dipukul, contohnya ringbel dan beduk. Yang kedua, alat musik melodis, berfungsi membawakan melodi suatu lagu, contohnya recorder, saluang, saron, dan trompet. Yang ketiga, alat musik harmonis, yaitu pengiring lagu dan mengeluarkan paduan nada sekaligus. Ada yang sumber bunyinya dari dawai, ada juga elektronik, contohnya piano, organ, dan gitar. Berikut adalah contoh alat musik ritmis, yaitu ringbel dan beduk. Selanjutnya, contoh dari alat musik melodis yaitu seruling, saluang, sarong, dan trompet. Yang terakhir adalah contoh alat musik harmonis yaitu piano, organ, dan gitar. Di sini ada beberapa teknik memainkan alat musik sederhana, yaitu yang pertama angklung. Tangan kiri memegang angklung dan tangan kanan menggoyangkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian seruling bambu, cara memainkannya yaitu ditiup. Ketiga, sasando. Tangan kiri memainkan akor dan tangan kanan memainkan melodi dengan cara dipetik. Kemudian calung, batang bambunya dipukul-pukul. Yang terakhir adalah kolintang, cara memainkannya dengan dipukul. Ini adalah contoh alat musik angklung, seruling bambu, sasando, calung, dan kolintang. Jenis alat musik campuran yang pertama, alat musik ritmis, fungsinya memberikan irama, contohnya triangle, gendang, dan ketipung. Yang kedua, alat musik melodis, fungsinya membawakan melodi suatu lagu, contohnya rebab dan mandolin. Yang ketiga adalah alat musik harmonis. Fungsi dari alat musik harmonis yaitu pengiring lagu dan mengeluarkan paduan nada sekaligus, contohnya sampe dan sasando. Berikut adalah beberapa contoh jenis alat musik campuran yang termasuk alat musik ritmis yaitu triangle, gendang, dan ketipung. Kemudian alat musik yang termasuk dalam alat musik melodis yaitu rebab dan mandolin. Yang terakhir, alat musik yang termasuk dalam alat musik harmonis yaitu sampe dan sasando. Dan inilah contoh dari alat musik campuran. Mari kita perhatikan apa saja yang terdapat di dalam gambar tersebut. Bagian 4, memainkan alat musik campuran. Mari kita perhatikan contoh dari gambar memainkan alat musik ensemble dan memainkan alat musik campuran. Setelah memahami gambar tersebut, mari kita perhatikan video berikut. Manakah yang termasuk memainkan alat musik secara ensemble dan memainkan alat musik campuran?
Jadi jawabannya adalah pada video pertama itu contoh memainkan alat musik ensemble dan video kedua tersebut contoh memainkan alat musik campuran. Demikianlah penjelasan tentang materi seni musik. Terima kasih sudah berkunjung dan mari kita tonton secara berulang supaya seni musik kita semakin keren. Thank you for watching. Salam sehat dan Tuhan memberkati. God bless us and bye-bye.